Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Maula dengan NIM 18222101. Di sini saya akan membuat video proyek UTS Mekanika Fluida yang berjudul Aliran Sungai dengan Penghalang Kotak dan Penghalang Berbentuk Gelombang. Di sini saya menggunakan PPT dari jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Abstrak, penulisan ini menganalisis dinamika aliran sungai yang terhalang oleh adanya hambatan dengan menggunakan pendekatan numerik mekanika fluida. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan persamaan Navier-Stokes dengan implementasi numerik dengan Python. Dalam penelitian ini, fluida yang dianalisis diperlakukan sebagai fluida bercahaya, di mana viskositas dianggap konstan dan aliran dievaluasi dengan pendekatan linear. Hasilnya menunjukkan perubahan pola aliran di sekitar hambatan, serta dampaknya terhadap kecepatan fluida dan distribusi tekanan. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik aliran sungai yang terhalang, terutama dalam konteks mitigasi bencana dan desain infrastruktur hidrolik yang lebih efisien. Pendahuluan, sungai merupakan jalur aliran air dari hulu ke hilir yang dibatasi oleh garis sempadan. Arus sungai di hulu cenderung cepat dan melambat menuju hilir karena perubahan kemiringan lahan. Aliran sungai dipengaruhi oleh topografi dasar, kecepatan aliran, dan hambatan seperti batu, bendungan, serta struktur buatan. Hambatan tersebut dapat mengubah distribusi kecepatan, tekanan, dan pola turbulensi air, sehingga penting untuk memahami dinamika aliran sungai dalam perancangan infrastruktur hidrolik. Simulasi numerik berbasis mekanika fluida, misalnya dengan Python, digunakan untuk mengkaji dampak hambatan pada aliran, terutama pada fluida laminer. Studi pustaka. Yang pertama yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku fluida, cair dan gas. Dasar utamanya adalah persamaan Navier-Stokes, yaitu sistem persamaan diferensial parsial non-linear yang menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan viskositas dalam fluida. Persamaan Navier-Stokes ditulis sebagai Rho do U per do T plus U dikali nabla U sama dengan min nabla P plus mu nabla kuadrat U plus F, di mana Rho sama dengan densitas fluida, U sama dengan kecepatan fluida, P sama dengan tekanan, mu sama dengan viskositas dinamis, dan F sama dengan gaya eksternal yang bekerja pada fluida. Kemudian yang kedua adalah laminar. Aliran laminar adalah aliran fluida yang teratur dan berlapis-lapis, di mana partikel fluida bergerak sejajar tanpa pencampuran. Aliran ini terjadi ketika bilangan Reynolds atau Re berada di bawah 2000, yang dinyatakan sebagai Re sama dengan Rho UL per mu, di mana U sama dengan kecepatan karakteristik, L sama dengan panjang karakteristik dari domain aliran. Kemudian yang ketiga ada successive overreaction atau SOR. Successive overreaction atau SOR adalah metode numerik untuk mempercepat konvergensi pada sistem persamaan linear berbentuk matriks sebagai pengembangan dari metode Gauss-Seidel dengan tambahan faktor relaksasi atau omega. Kemudian yang keempat yaitu finite difference method atau FDM. Metode selisih hingga atau FDM adalah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial ODE dan PDE dengan mengganti turunan menggunakan pendekatan selisih hingga, sehingga persamaan diferensial diubah menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat diselesaikan secara numerik. Kemudian untuk metodologi. Penelitian ini menggunakan simulasi numerik berbasis pemrograman Python dengan pendekatan metode beta hingga atau FDM dan metode successive overreaction atau SOR untuk menganalisis pola aliran dua dimensi. Domain aliran dirancang berdasarkan geometri sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan gelombang. Persamaan Navier-Stokes
diskritasi menggunakan metode beda hingga skema eksplisit. Syarat batas meliputi kondisi no slip pada dinding, kecepatan masuk konsisten, dan tekanan keluar sesuai lingkungan. Analisis dilakukan pada dua tipe penghalang, yaitu penghalang kotak dan penghalang gelombang. Pembuatan grid dan discretization. Domain simulasi dibuat dengan grid 100 x 50 dan ukuran grid dx sama dengan dy sama dengan 1. Persamaan diferensial parsial dipecah sebagai yang pertama, diskretisasi momentum dalam arah X. UIJ pangkat N plus 1 sama dengan UIJ pangkat M min delta T UIJ do U per do X plus VIJ do U per do Y plus mu delta T per rho do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat min delta T per rho delta P per do X. Dan yang kedua, diskretisasi momentum dalam arah Y dengan UIJ pangkat N plus 1 sama dengan UIJ pangkat N min delta T UIJ do U per do X plus VIJ do U per do Y plus mu delta T per rho do U kuadrat per do X kuadrat plus do U do kuadrat U per do Y kuadrat plus delta T per rho do P per do Y. Metode Successive Overrelation SOR digunakan untuk menyelesaikan persamaan tekanan secara iteratif sebagai penyempurnaan dari metode Gauss-Seidel dengan tambahan faktor relaksasi omega untuk mempercepat konvergensi. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan Poisson untuk tekanan do kuadrat P per do X kuadrat plus do kuadrat P per do Y kuadrat sama dengan min rho do U per do X plus do V per do Y yang setelah dikretisasi dengan skema beda hingga finite difference method atau FDM menjadi PIJ pangkat K plus 1 sama dengan 1 min omega PIJ pangkat K plus omega per 4 PI plus IJ pangkat K plus PI min 1 J pangkat K plus PI J plus 1 pangkat K plus PI J min 1 pangkat K plus rho dx kuadrat UI plus 1 J min UI min IJ per 2 dx plus UIJ plus 1 min UIJ min 1 per 2 dy, di mana omega sama dengan faktor relaksasi PIJ pangkat K plus 1 sama dengan nilai tekanan baru pada K plus 1 dan PIJ pangkat K sama dengan nilai tekanan pada iterasi ke K. Metode ini akan terus diiterasi hingga nilai tekanan konvergen. Kemudian syarat batas. Syarat batas diterapkan untuk memastikan simulasi berjalan sesuai dengan kondisi fisik yang nyata. Syarat batas yang pertama, inlet sebelah kiri yaitu kecepatan U sama dengan U in V sama dengan 0. Kemudian yang kedua, outlet sebelah kanan gradian tekanan 0, do P per do X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, dinding atas dan bawah, no slip condition, U sama dengan 0, V sama dengan 0. Dan yang terakhir, pada penghalang kecepatan 0 di dalam penghalang. Kemudian implementasi menggunakan Python untuk penghalang kotak. Di sini ada kode Python yang telah saya buat untuk mensimulasikan penghalang kotaknya, aliran sungai dengan penghalang kotaknya. Di sini untuk kode Python-nya menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Kemudian ini untuk kode Python yang penghalang berbentuk gelombang. Sama saja di sini juga menggunakan library NumPy dan Matplotlib.
Pembahasan analisis aliran fluida pada sungai dengan penghalang dilakukan menggunakan metode Successive Overreaction atau SOR karena efisiensi komputasinya dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Metode ini digunakan untuk menghitung distribusi tekanan dan kecepatan dengan pendekatan beda hingga, terutama pada geometri kompleks seperti penghalang berbentuk kotak dan gelombang. Dalam hal ini, dua jenis hambatan dianalisis. Yang pertama terdiri dari kotak-kotak paralel yang disusun di bagian atas dan bawah domain. Konfigurasi ini menghasilkan sedikit efek turbulensi antara celah pada kotak, sedangkan aliran utama dapat terus bergerak melalui ruang terbuka yang tersedia. Penghalang kedua berbentuk seperti gelombang, dengan jumlah yang sama di bagian atas dan bawah. Konfigurasi ini menciptakan distribusi kecepatan fluida yang lebih seragam pada kedua sisi, dengan gangguan yang relatif seragam pada bagian atas dan bawah. Faktor relaksasi SOR diatur ke 1,5, sedangkan toleransi kesalahan diatur ke 1E-5. Iterasi berlangsung hingga perubahan tekanan maksimum antar interaksi lebih kecil dari toleransi. Setelah selesai, distribusi kecepatan ditampilkan sebagai grafik vektor aliran fluida, memperlihatkan interaksi fluida dengan hambatan termasuk zona stagnasi, percepatan, dan potensi pusaran. Nah, ini adalah output dari kode Python untuk penghalang kotak-kotak. Di sini alirannya ke kanan. Pada penghalang kotak, pembatas ditempatkan secara berurutan di bagian atas dan bawah domain. Ini jadi penghalangnya ada di bagian atas dan di bagian bawah yang berbentuk kotak-kotak. Arus utama tetap bergerak ke arah kanan, meskipun kecepatannya berubah karena hambatan. Kecepatan lebih tinggi terlihat di ruang antar kotak, sedangkan daerah stagnasi terbentuk di belakang kotak. Pola resirkulasi kecil muncul akibat sudut tajam pembatas yang menyebabkan gradien tekanan tinggi dan turbulensi lokal. Jadi seperti ini untuk gambarannya aliran sungai dengan penghalang kotaknya. Kemudian, dan ini adalah output dari kode Python penghalang berbentuk gelombang. Pada penghalang gelombang, pembatas berbentuk gelombang ditempatkan secara simetris di atas dan bawah. Jadi penghalangnya itu yang ini, yang bergelombang itu di atas dan di bawah. Aliran tetap bergerak ke kanan. Alirannya tetap ke kanan. Namun distribusi aliran terganggu secara merata di kedua sisi. Kecepatan meningkat di lereng bawah dan zona stagnasi terjadi di puncak. Tidak seperti penghalang kotak yang menghasilkan vortisitas kecil, penghalang gelombang menciptakan pola aliran lebih halus dengan gradien tekanan bervariasi, menyerupai aliran sungai di atas batuan atau permukaan bergelombang. Jadi seperti ini gambaran aliran sungai dengan penghalang berbentuk gelombang atau berbentuk melengkung. Perbandingan kedua jenis penghalang menunjukkan bahwa penghalang berbentuk kotak lebih banyak menyebabkan gangguan pada aliran fluida. Hal ini menciptakan zona stagnasi dan pusaran di belakang setiap kotak. Sebaliknya, penghalang berbentuk gelombang memungkinkan aliran tetap stabil dengan gradien tekanan yang lebih rendah dibandingkan penghalang berbentuk kotak. Secara efisiensi, penghalang gelombang menghasilkan aliran lebih lancar, sementara penghalang kotak menyebabkan hambatan lokal yang signifikan. Visualisasi aliran menunjukkan pergerakan fluida melalui penghalang. Panah biru menggambarkan arah dan kecepatan aliran, sementara area abu-abu menunjukkan lokasi penghalang. Panah merah besar di tengah grafik menandakan arus bergerak ke kanan.
Visualisasi ini memperlihatkan pemisahan aliran, zona kecepatan tinggi dan rendah, serta perubahan pada aliran di sekitar pembatas. Kemudian untuk kesimpulan, analisis aliran fluida pada sungai dengan penghalang menggunakan metode Successive Overreaction atau SOR menunjukkan perbedaan pola aliran antara dua jenis penghalang, yaitu penghalang kotak dan penghalang gelombang. Penghalang kotak menyebabkan gangguan aliran yang lebih besar, ditandai dengan zona stagnasi dan pusaran akibat sudut tajam. Sementara penghalang gelombang menghasilkan aliran yang lebih halus dengan distribusi kecepatan lebih merata. Visualisasi aliran memperlihatkan bahwa penghalang kotak meningkatkan turbulensi lokal, sedangkan penghalang gelombang lebih mendekati aliran alami sungai dengan batuan. Secara keseluruhan, penghalang gelombang lebih efisien dalam menjaga kestabilan aliran dibandingkan penghalang kotak. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai aliran sungai dengan penghalang kotak dan penghalang gelombang. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.